Selamat datang di konten podcast kelas karena di sini orang-orangnya pada Nah, di sini tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi bermakna soal seni dan cerita-cerita inspiratif dari seorang pecinta seni tanah air. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama sosok yang gak hanya bergerak indah di atas panggung, tapi juga menyampaikan cerita lewat setiap gerakannya. Dan bareng kita udah hadir seorang penari, namanya Kak Gaby. Boleh Kak, silakan perkenalan. Halo. Halo, saya Gaby Daudina. Aku dari kelas yang berkelas. Seneng banget nih bisa ngobrol langsung sama Kak Gaby. Kita langsung aja nih ya Kak. Boleh nggak ceritain awal mula Kak Gaby tertarik sama dunia tari itu gimana? Awal mula tertarik sama dunia seni tari itu karena SD. Sebenarnya kita para cewek itu kan pasti tidak asing sama dunia seni tari. Yes. Terutama TK. TK itu kan ada namanya perpisahan, terus perpisahan kakak kelas. Nah kemarin itu tuh pas SD dikasih kesempatan oleh guru untuk nari perpisahan kakak kelas. Nah ada beberapa teman itu tuh emang terjun ke dunia seni tari, ikut sanggar segala macam. Ada salah satu temen tuh ibunya rekomendasi untuk ikut sanggar tari yang ada di Batu Raja. Itu mungkin yang jadi awal mulanya kenapa ikut dunia seni tari. Berarti dari TK SD Kak ya? Berarti dari kecil udah terbiasa tampil di panggung ya? Ya panggung-panggung biasa pas kecil pada umumnya. Sama kakak manggung, ada nggak tantangan dalam hal menari bagi Kak Gaby? Tantangannya tuh mungkin kalau awal-awal pasti nervous, takut salah, gugup segala macam. Mungkin kita tuh kalau tantangan dalam hal menari ada nggak bagi Kak Gaby? Tantangan dalam hal menari lebih ke takut salah gitu. Nah terus tuh juga aku tuh lambat nangkep. Lambat nangkep, tapi kalau lah inget tuh biasanya lama. Jadi kadang-kadang kawan-kawan tuh kan punya kapasitas inget tuh berbeda-beda. Jadi kadang-kadang mereka sudah sampai mana, jadi aku baru masih di belakang mereka. Mungkin itu yang jadi tantangan aku sendiri. Kalau Kak Gaby sendiri bagaimana tuh mengatasinya? Yang pasti latihan terus, jangan takut mencoba. Terus biasanya kita tuh takut kena marah. Oh, iya betul takut banget. kena marah. Dunia seni tari tuh sebenarnya mungkin banyak kawan-kawan tuh jingok enak lemak ya. Sebenarnya dunia seni tari itu keras. Keras tuh dalam artian tuh harus latihan terus. Jadi jangan takut untuk cobalah kita tuh untuk dunia seni tari. Kalau ngomongin tampil nih Kak, biasanya Kak Gaby butuh waktu berapa lama buat latihan sebelum naik ke panggung? Untuk latihan sendiri itu biasanya kita ada waktunya sendiri kan. Biasanya misalnya dari pelatih itu ngasih waktu 1 bulan latihan terus. Nah kalau untuk naik ke panggung itu kan jarang sebenarnya untuk nari, benar-benar nari. Palingan pola lantai. Pola lantai itu lebih ke kita ngapalin nih. Biasa kan kalau tidak menutup kemungkinan nari itu bakal lupa sama tempatnya di mana, gerakannya di mana, segala macam. Jadi mungkin lebih ke arah pola lantai kalau di atas panggung. Kalau untuk pola lantai bisa nggak Kak jelasin lebih detail biar teman-teman tahu? Untuk pola lantai itu sebenarnya tidak banyak sih, sesuai sama tarian kita masing-masing tuh apa. Mungkin tari pagar pengantin contohnya, itu kan tidak terlalu banyak gerakan. Jadi hafal lebih misalnya aku pengen pindahnya kemana lebih arah sana baik sih.
Nah, kalau Kak Gaby sendiri lebih banyak menari jenis tarian apa? Jenis tarian tuh kan banyak ya sebenarnya. Tapi kalau sanggar ya pasti tari kreasi. Tari kreasi. Kan tidak asingnya sama tari kreasi. Jadi kalau karena aku juga kan ikut lomba segala macam. Jadi banyaknya tuh tarinya tuh lebih ke arah lomba itu. Jadi beda biasanya tarian kreasi, tari tradisional, terus tari lomba itu lebih beda. Gerakannya itu beda. Kalau untuk nama tarian, pakaian itu kan biasanya ada makna sendiri kayak. Kalau untuk gerakannya? Kalau untuk gerakan mungkin tari pagar pengantin ya. Tari pagar pengantin tuh punya perspektif yang beda-beda. Mungkin dari sanggar kami tuh punya makna. Bisa kita kan ini ya. Iya. Itu kan apa sih ini tuh apa maknanya? Iya. Sebenarnya ini tuh punya makna kalau cewek itu kan bisa nari ya sebagai mempelai wanita itu tuh kunci hati. Jadi kita tuh kunci hati untuk mempelai laki-laki kita. Terus juga ada yang banyak nanya apa sih gerakan yang rentang ke tangan dua tuh? Kalau kami tuh memaknainya sebagai jadi cewek itu mengemban kalau pas keluarga perempuan dan keluarga laki-laki itu harus disatui gitu. Jadi harus keluarga laki-laki sama keluarga perempuan itu sama, setara derajatnya. Pernah nggak sih Kak Gaby tampil di acara budaya atau festival yang menurut Kak Gaby paling berkesan? Kalau festival mungkin lebih ke acara event lomba sih. Jadi pas SMP dulu kan dikasih kesempatan oleh guru untuk ikut lomba FLS 2N. Nah mungkin lebih arah sana sih, ikut lomba, event lomba. Dari semua pengalaman Kak Gaby nari, ada nggak Kak momen yang bikin terharu dan paling nggak Kak Gaby bisa lupain? Momen terharu, mungkin kalau momen terharu tuh suka dukanya di dunia seni tari. Terakhir aku terjun ke dunia seni tari itu SMA. Nah itu dari sanggar seni itu banyak pengalaman dari sana. Jadi kami tuh dari sanggar-sanggar seni yang kemarin tuh biasanya cuma latihan nari gitu baik. Nah sanggar seni yang terakhir itu tuh banyak kami tuh ngerangkai kipasnya dewe, terus bajunya kan biasanya kalau baju merna-merni itu banyak lepasan. Nah jadi mana caranya baju tuh walaupun biasa baik tapi harus jangan tampilnya mencolok. Biasa kan harus mencolok namanya penari. Kalau Kak Gaby selama nari tuh gimana tuh Kak latihannya? Latihan untuk tampil untuk latihan biasa? Latihan sebelum naik ke panggung. Ya kalau latihan naik sebelum ke panggung ya itu cuma pasti kan dikasih waktu untuk latihan. Apalagi lomba itu kan pasti non-stop sebulan tuh harus latihan full. Sebulan ya? Iya harus itu. Kak Selvia sendiri pernah gak terjun ke dunia seni tari atau pengen coba? Kalau aku sendiri pernah Kak, waktu SMP itu kan kita ada pelajaran seni budaya ya. Itu disuruh mau nggak mau harus bisa nari karena mempelajari seni kan, salah satunya seni tari. Ada mata pelajaran ya? Iya. Biasanya memang SMP dulu kan ada gitu. Kalau Kak Gaby pernah nggak ikut lomba? Di mana tuh lomba? Pernah ikut lomba di mana-mana tuh? Untuk lomba mungkin FLS 2N, terus tuh event-event di City Mall. Mungkin arah sana sih, karena kan event lomba tuh banyak. Dari acara City Mall, terus acara BNI segala macam itu paling. Audience. Untuk teman-teman mungkin ada nggak yang mau nanya dengan Kak Gaby? Kalau untuk tarian daerah Pak, ada nggak yang disukai mungkin tari pesuruhan selain kalau untuk tari pasihan itu? Pagar pengantin. Ya selain dari itu pagar pengantin.
yang disukoi. Mungkin kayak tari Jawa atau tari Bali kayak kan. Oh, kalau sebenarnya bukan disukai, tapi lebih ke tantangan. Jadi dulu tuh pernah dikasih kesempatan dulu tuh tari kayak tari. Dulu tuh kan, oh bukan. Jadi ada yang unik. Dulu tuh masih marak-maraknya Badarauhi. Nah, iya. Jadi sebenarnya bukan tarian itu persis, tapi lebih semi tarian itu. Jadi kan dulu tuh masih malu untuk tarian seperti ada Jawa gitu kan. Itu kan kalau Jawa tuh lebih apa ya, lenggak-lenggong itu kan lebih itu. Nah, itu tuh jadi tantangannya sendiri sih. Lebih ke arah situ. Buat teman-teman yang lain masih ada nggak yang nanya? Kalau misalnya kan kalau nari itu kan ada sanggarnya. Nah kalau sekali diundang tuh kira-kira berapa dapat cuan? Sebenarnya kalau untuk itu tuh tergantung sanggarnya masing-masing. Ada yang mungkin boleh di-spill ya mungkin ada yang 100, 150. Tergantung. Iya, coba Kak. Boleh. Tari apa? Gerakan tariannya Kak. Boleh Kak. Coba. Mungkin dari gerakan tangan aja boleh Kak. Ya, gerakan tangan aja boleh Kak. Tari apa? Tari Pengantin, takar pengantin. tegak, Pak. Jangan tegak lah, Pak. Coba. Tarian apa ya? Pagar pengantin mungkin Kak. Pagar pengantin. Ya. Berapa dasarnya pagar pengantin? Kan tadi gerakannya ada makna tadi kan Kak, boleh. Mungkin Sekalian kan kita cek ini kayak biasanya cek ini kayak oh sini. Nah ini tuh mungkin lebih ke arah kita mengunci hati sebagai cewek, menjaga perasaan kita, pasangan kita. Terus tuh juga kan ada juga yang cek ini dia tuh. Coba kamera sini. ini Nah ini tuh dia kan kanan sama kiri biasanya. Itu tuh lebih ke arah apa ya, ngebuang keburukan. Jadi cak dari sebelah keburukan kita tuh apa, jadi dibuang. Terus dia juga Tarik ke sekali. ya, boleh, Kak. Biar teman-teman yang lain tahu. cak kecil ini. Buat teman-teman yang lain mungkin ada ingin ditanyakan lagi dengan Kak Gaby. Cukup. Nah, terakhir nih Kak ya. Mungkin Kak Gaby ada pesan atau tips buat teman-teman yang mau mulai belajar menari? Tips mungkin jangan pernah takut mencoba, terus juga jangan takut kena marah. Kita tuh kan takut kena marah, jadi takut galau, malah takut kena marah tuh. Jangan takut mencoba, jangan malu-malu, karena kalau malu pasti tidak akan bisa terjunnya gitu. Oke, terima kasih buat Kak Gaby ya udah mau sharing dengan kita. Ya. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten podcast selanjutnya. Karena di sini semua orangnya